يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususanna jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. ثم أحسن زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk para ahli tafsir, para mufassir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa
rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Kita sudah menyelesaikan wabasyir sampai tajri min tahtihal anhar. Sekarang kita lanjutkan pada kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Kullama setiap kali ruziqu diberi rizki siapa alladzina ruziqu diberi rizki siapa alladzina minha dari surga itu, dari mintil kal jannah, min samaratin dari buah-buahan. Ruziqu butuh dua maf'ul bih pertamanya sudah dijadikan sebagai naibul fa'il, razaqallahu alladzina. Begitu. Rizqan akan rizqi. Kullama itu adalah merupakan adat syarat. Setiap kita bertemu dengan adat syarat, maka kita harus memberikan kelengkapan. Fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syaratnya adalah ruziqu. Mana jawab syaratnya? Qalu. Qalu berkata siapa mereka? Qalu maka berkata siapa mereka? Kalau kita sudah bertemu qalu yang merupakan fi'il itu, qala itu, maka butuh yang namanya maqulu qaulin. Qalu maka berkata siapa mereka? Hadza bermula ini. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu. Adalah alladzi sesuatu. Ruziqna yang telah diberi rizki siapa kami min qablu dari sebelumnya. Wa utu dan mereka dan diberi siapa mereka bihi dengan alladzi mutasyabihan dalam keadaan serupa. Walahum dan adalah untuk mereka khabar muqaddam. Walahum dan adalah untuk mereka fiha di dalam jannah, fiha di dalam surga, azwajun bermula istri-istri mutahharatun yang disucikan. Mutahharatun yang disucikan. Wahum dan bermula mereka fiha di dalam surga adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Perhatikan. Ini ulama. Ya. Ulama ini disebut sebagai adatus syarti. Ketika kita bertemu dengan adat syarat, maka logika kita harus kita kembangkan untuk mempertanyakan kira-kira mana fi'il syartinya, mana kira-kira jawab syaratnya. Memang harus begitu. Setiap kita menemukan yang namanya adat syarat, apakah itu berupa isim atau berupa huruf, kategorinya adat syarat itu berupa ada dua. Kadang-kadang berupa isim, kadang-kadang berupa huruf. Gitu ya. Untuk ulama ini yang berupa isim. Kedudukannya di sini adalah sebagai dhorof. Karena isim dimanapun tempatnya, seperti yang sering saya tegaskan, isim dimanapun tempatnya kita temukan, maka dia pasti memiliki kedudukan i'rab. Isim tidak mungkin tidak memiliki kedudukan i'rab. Isim itu pasti berhukum salah satu, kadang rofa, nasab atau jar. Itu begitu. Namanya isim. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah menemukan adat syarat itu apa sih? Adat syarat itu adalah setiap kalimah, apakah itu isim atau huruf, yang artinya tidak bisa sempurna kalau seandainya tidak ada tambahan maka. Lagi-lagi harus saya tegaskan, kita tidak mungkin tahu bahwa ini adalah adat syarat kalau seandainya tidak ngerti artinya. Harus ngerti artinya. Ya. Jadi adat syarat itu pokoknya setiap lafadz, apakah itu isim ataukah huruf,
Yang artinya tidak bisa sempurna kalau seandainya tidak mendapatkan tambahan maka. Tidak mendapatkan jawaban maka. Begitu. Kok setelah ngomong barang siapa kita diam? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setelah itu diam. Nggak mungkin. Mesti ada tambahan, maka. Setiap kali mereka diberi rizki, belum sempurna. Harus ada tambahan maka. Jika hari hujan, maka. Ya, saya tegaskan lagi. Setiap kita bertemu dengan lafaz yang setelah kita tahu artinya tidak bisa sempurna arti itu, kalau seandainya tidak mendapatkan tambahan maka itu namanya adat syarat. Ketika adat syarat, maka kita harus melengkapinya dengan fiil syarat dan jawab syarat. Itu sering kita tegaskan itu. Mana ini fiil syaratnya? Mana ini jawab syaratnya? Jadi pertanyaan sampean itu benar ketika kemudian mempertanyakan ketika bertemu dengan adat syarat, ini mana fiil syaratnya, ini mana jawab syaratnya. Itu adalah pertanyaan benar. Logika kita berarti sudah mapan kalau seandainya kita bertemu itu kok bertanya mana fiil syaratnya, mana jawab syaratnya. Karena apa? Setiap adatus syarti itu memang butuh yang namanya fiil syarat, butuh yang namanya jawab syarat. Konsisten itu. Lagi-lagi saya tegaskan, kita tidak akan tahu bahwa ini adalah adat syarat kalau seandainya tidak ngerti artinya. Dalam konteks inilah arti menjadi sangat penting. Janganlah kita memiliki pandangan bahwa yang namanya membaca kitab itu hanya tergantung ilmu nahwu dan sorof saja misalnya. Mufradat itu sangat penting juga. Sehingga kegiatan kita, kalau seandainya kita kepingin bisa baca kitab, harus kita arahkan untuk bagaimana penguatan nahwu sorof yang kita sebut sebagai qawaid itu, bagaimana penguatan mufradat, dan bagaimana tatbiqnya, penerapan nahwunya itu kepada mufradat yang sudah kita hafal itu. Dalam konteks kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan, mana fiil syaratnya? Fiil syarat itu adalah fiil yang jatuh setelah adat syarat. Berarti ini adalah fi'lus syarti. Memang ini fiil. Ya. Begitu. Ini kan kita praktek sesuatu yang sudah banyak kita baca. Cuman kita memberikan rasionalisasi kenapa kok kemudian dibaca begitu, dan ketika dibaca begitu maka konsekuensi artinya bagaimana. Kata-kata rozaqaf itu memungkinkan dibaca rozaqa, memungkinkan dibaca ruziqa. Kalau rozaqa berarti itu adalah merupakan fi'il maklum, kalau ruziqa itu adalah merupakan fi'il majhul. Seperti yang sering saya katakan, kalimat fi'il itu ya, secara umum kecuali binaknya ajwaf atau mahmus, itu tulisan antara maklumnya dengan majhulnya itu sama. Tulisan antara maklum dan majhul itu sama, kecuali yang mahmus atau yang ajwaf. Ini sering saya tegaskan, tapi diulang-ulang nggak masalah. Ini pasti maklum, karena tulisannya pakai alif. Kalau ini pasti majhul, karena pakai iya. Kalau ini mengatakan, kalau ini dikatakan. Ini mengatakan, ini dikatakan. Ini pasti maklum. Sa'ala, ini pasti maklum. Bertanya, kalau su'ila pangkunya hamzah bukan lagi alif, tapi iya begini nih. Ya, ini majhul. Ya. Secara umum tulisan maklum dan majhul itu sama, kecuali apabila yang sedang kita analisis itu yang berkategori bina mahmus dan berkategori bina ajwaf. Maka tulisan antara maklum dan majhul itu beda. Kalau ini mesti maklum ini. Karena kalau majhul itu tulisannya begini. Ikhtiyara.
dipilih. Ini pakai ini pakai ini. Begitu, secara umum begitu. Ya. Karena ini cara bacanya diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira maqablal akhir, karena kebetulan fi'il madhi, maka ini disebut sebagai fi'il majhul. Karena fi'il majhul konsekuensinya dia butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Diperhatikan. Naibul fa'il adalah dhamir bariz. Jangan ngomong mustatir. Waw ini adalah dhamir, bukan huruf di sini. Waw di sini adalah isim dhamir, baris, kelihatan. Karena di sini ada tulisannya, kelihatan mata di sini. Ulama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka alladzina, alif yang ada di sini adalah disebut sebagai alif fariqah. Ulama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka minha dari al-jannah, min samaratin dari buah-buahan, rizkon akan rizki maf'ul bih di sini. Ulama itu adalah merupakan adat syarat. Tadi kita tegaskan setiap kita bertemu dengan adat syarat maka butuh yang namanya fi'il syarat, dan fi'il syaratnya adalah ruziku. Di samping fi'il syarat juga butuh namanya jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Qalu, maka mereka berkata. Maka berkata siapa mereka? Qalu, maka berkata siapa mereka? Perhatikan. Ya memang namanya praktek untuk para pemula itu diulang-ulang. Kelebihannya pesantren itu adalah pengulangan itu. Pesantren itu gak ada hatamnya kitab. Kitab hatam diulang lagi. Begitu. Kalau di pesantren kan begitu. Ya, diulang lagi, begitu. Ya. Qalu itu adalah jawab syarat. Ini jawab syarat. Perhatikan. Jawab syarat itu tidak harus dimulai oleh fa. Kadang ada fa-nya, kadang tidak ada fa-nya. Jawab syarat bukan merupakan keniscayaan, bukan merupakan kemestian. Mesti, pasti, kepastian, bukan. Ketika jawab syarat itu pasti diberi fa. Tidak. Kadang-kadang ada fa-nya, kadang-kadang tidak ada fa-nya. Janganlah kemudian kita bertanya, ini jawab syarat Ustaz. Iya. Mana fa-nya? Kan biasanya ada fa jawabnya. Jawab syarat kadang ada fa-nya, kadang tidak ada fa-nya. Kapan jawab syarat itu dipastikan ada fa-nya? Itu yang biasa jenengan hafal itu. Bareng-bareng. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi bima waqat wabilan wabitamfisi. Karena qalu tidak termasuk dalam kategori ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabitamfisi, tidak termasuk dalam kategori itu, maka hukumnya memberi fa tidak wajib. Maka di situ tidak ada fa-nya. Kulama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka minha dari surga, min thamaratin dari buah-buahan rizkon akan rizki, qalu maka berkata siapa mereka. Perhatikan, lafadz qalu lagi. Samping menjadi jawab syarat. Qalu itu adalah merupakan kalimah fi'il yang kita butuh penyikapan secara khusus. Kalau seandainya qala ini kemudian disebutkan dengan fi'il, maka dia butuh yang namanya maqulu qaulin. Kalau seandainya qala ini kemudian disebutkan dengan menggunakan isim, biasanya masdar, ya, maka ini butuh yang namanya badal. Begitu. Kullama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka minha dari surga min samaratin dari buah-buahan rizqan akan rizki, qalu maka berkata siapa mereka? Karena kenyataannya qalu itu adalah berupa fi'il, butuh maqulu qaulin. Apa maqulu qaulin itu? Sebenarnya maqulu qaulin itu konsepnya itu adalah maf'ul bih, tapi nama maf'ul bih untuk qala. Nama maf'ul bih untuk qala. Maqulu qaulin ini sebenarnya maf'ul bih untuk qala, dan itu dipersyaratkan harus berbentuk jumlah. Nama maf'ulun bihi untuk lafadz qala
Akan tetapi ini dipersyaratkan harus jumlah maf'ul bihnya. Karena demikian setelah lafadz qalu itu pasti jumlah. Pasti jumlah. Tidak mungkin setelah qalu itu tidak jumlah. Karena demikian ini harus kita persiapkan sebagai jumlah. Qalu realitasnya itu dibaca atau berupa kalimat fi'il qala qalu. Karena demikian setelah itu pasti jumlah. Yang pada akhirnya ini kita sebut sebagai maqulu qaulin. Apa maqulu qaulin itu? Maqulu qaulin itu adalah maf'ul bih untuk qala. Sebutannya maqulu qaulin. Maf'ul bih untuk qala itu sebutannya adalah maqulu qaulin. Isi pembicaraan itu wajib berbentuk jumlah. Karena demikian setelah qalu di sini pasti jumlah. Dalam konteks ini jumlah apa? Ini jumlah ismiyah. Hadza bermula ini adalah alladzi. Hadza bermula ini adalah alladzi. Mubtada khabar, mubtada khabar. Begitu. Kullama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka minha dari al-jannah. Min thamaratin dari buah-buahan. Ruziku itu adalah butuh maf'ul bih yang kedua. Butuh maf'ul bih dua maf'ul bih. Muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ul bih pertama sudah dirubah menjadi naibul fa'il. Maf'ul bih keduanya adalah rizqan. Kullama itu adalah merupakan adat syarat, karena adat syarat butuh yang namanya jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Ternyata jawab syaratnya adalah qalu. Qalu itu adalah merupakan fi'il yang butuh penyikapan khusus. Qalu di situ adalah butuh penyikapan khusus. Qalu di situ itu adalah butuh maf'ul bih yang kemudian untuk maf'ul bih lafadz qalu namanya khusus, namanya maqulu qaulin. Maqulu qaulin wajib berbentuk jumlah. Karena demikian ketika jenengan itu bertemu dengan qala, yaqulu dan seterusnya, itu pasti yang jatuh sesudahnya itu adalah jumlah. Itulah yang kemudian menjadi maf'ul bihnya yang kemudian kita sebut sebagai maqulu qaulin. Begitu. Qalu maka berkata siapa mereka? Hadza bermula ini adalah alladzi. Perhatikan, kita masuk pada konsep hadza. Hadza itu adalah isim isyarah. Yang paling penting nanti, kita tidak bisa meninggalkan murad. Kalau seandainya panjenengan itu sering baca, maka yang namanya indera keenam, feeling, dzauq, ya, rasa itu menuntun kita untuk kemudian menentukan i'rab. Karena ketika kemudian menentukan khabar itu tidak bisa tidak. Khabar itu standar yang paling akurat itu adalah mutimul faidah. Khabar itu yang paling akurat itu adalah mutimul faidah. Kata-kata mutimul faidah ini adalah kata kunci untuk khabar. Karena demikian lagi-lagi kalau seandainya kita tidak ngerti maksudnya pasti salah menentukan ini khabar. Khabar itu harus ngerti maksudnya. Kalau seandainya kemudian digabung dengan makna, itu bisa membentuk sebuah pemahaman. Khabar itu mesti begitu. Kita tidak mungkin bisa menentukan khabar kalau sedang tidak ngerti maksudnya. Ya, sehingga ada 3 segitiga emas. Kok bermasalah ini? Ada 3 segitiga emas. Ada i'rab, ya, ada murad, ada mufradat. Ini begini nih memang. Begitu. Kadang-kadang i'rab itu ditentukan oleh murad. Murad itu kita bagaimanapun juga ngerti mufradatnya. Mufradat juga kadang-kadang menentukan ini begitu terus. Ya. I'rab itu sulit kadang-kadang kita temukan atau kita i'rab kalau kita nggak ngerti muradnya.
Ya, murad itu bagaimanapun juga tergantung pada apakah kita tahu mufradatnya atau tidak. Gitu. Gitu. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ada 3 segitiga emas ini yang harus kita perhatikan ketika kita membaca teks. Kalau seandainya sampai nggak ngerti wacana kita bahas itu, ya, wacananya kita nggak ngerti, maka kemungkinannya kita nggak ngerti salah i'rabnya juga. Kalau ngaji pagi itu kan sering kita coba itu, mufradatnya sudah tepat, tapi karena kita tidak ngerti konteks apa yang kemudian dibicarakan, sedang dikaji, maka pada akhirnya juga salah juga i'rabnya. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu. Ya. Ya. Jadi dalam konteks menganalisis kitab itu, i'rab terkadang sangat tergantung pada murad. Kalau seandainya kita nggak ngerti muradnya, kecenderungannya i'rabnya salah. Ya, murad bagaimanapun juga kita nggak akan tahu muradnya kalau masing-masing kata yang merangkai sebuah teks itu nggak ngerti mufradatnya. Ini artinya apa? Ini terjemahannya apa? Oleh sebab itu, arah dan fokus sampean ketika kemudian kepingin belajar kitab, ini perhatikan mufradat ini. Karena mufradat ini pada akhirnya akan mendukung kita untuk ngerti murad. Lah murad pada akhirnya bisa menentukan akurasi i'rabnya. Ya kan? Kalau seandainya misalnya ini kita contoh atau kita pakai mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au batal, bisa jadi kita alladzi bisa jadi ditentukan sebagai na'at. Tapi ini bukan. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu. Ya. Kan kalau seandainya memungkinkan itu ditentukan sebagai na'at. Biasanya begitu kan? Setiap isim mausul khos apabila jatuh setelah isim ma'rifat itu ditentukan sebagai na'at. Jadi memungkinkan hadzalladzi yaqra'ul qur'ana. Hadza bermula ini alladzi yang yaqra'u membaca siapa alladzi al-qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun. Orang yang akan membaca Al-Qur'an itu pinter. Ini jatuh setelah isim ma'rifat. Ini mausul khos jatuhnya setelah isim ma'rifat. Ini adalah mausul khos jatuhnya setelah isim ma'rifat. Maka ini ditentukan sebagai na'at, tapi tidak dalam konteks ini. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu. Mana musyar ilahnya? Musyar ilahnya maklum. Hadza bermula ini yang sudah diceritakan di awal, yaitu adalah rizki yang diberikan oleh Allah di surga itu adalah alladzi sesuatu. Karena demikian, maka kita tidak bisa ketika kemudian kita membaca teks itu, ini kan kebetulan Al-Quran, yang kita sering baca. Ini adalah Al-Quran yang sering kita baca. Sehingga, ya, kita tahu, apakah ini maklum atau majhul, bacaannya itu sudah biasa familiar. Tapi bagaimana melogikakan itu, ini yang kemudian kita tegaskan melalui fasilitas Al-Quran ini, agar kita paham tentang bagaimana melakukan analisis begitu. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu ruziqna. Begitu. Lagi-lagi coba nalarnya dirunutkan. Qalu itu adalah merupakan jawab syarat, ternyata jawab syaratnya berupa qalu. Di mana qalu ketika disebutkan dengan menggunakan fi'il maka dia butuh maqulu qaulin. Karena demikian kita harus siap-siap yang jatuh sesudahnya adalah berupa jumlah. Mana jumlah yang menjadi maqulu qaulin? Hadzalladzi. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari apa? Mubtada' khabar. Mana mubtada'nya? Hadza. Khabarnya mana? Alladzi. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu. Laki-laki ngomong ternyata. Ternyata yang namanya khabarnya berupa alladzi yang merupakan isim mausul. Kenapa kalau alladzi itu berupa isim mausul? Yang namanya isim mausul tidak bisa tidak, maka dia harus diberi kelengkapan lagi. Apa kelengkapan alladzi yang merupakan isim mausul, silatul mausul dan aid. Karena kebetulan ini adalah merupakan mausulul ismi atau mausulul asma.
maka butuh di samping silatul mausul itu kita butuh aid. Kalau mausulul harfi hanya butuh silatul mausul, tidak butuh aid. Karena ini adalah mausul yang sifatnya asma, ya, isim mausul ini. Di samping kita butuh silatul mausul, juga butuh aid. Begitu. Kita butuh aid juga itu. Mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya adalah ruziqna min qablu. Ruziqna min qablu. Konsistensi kita tentang bahwa misalnya setiap isim mausul itu butuh silatul mausul dan aid, pada akhirnya kita mengarahkan kita untuk kemudian berpikir mana kira-kira ini aidnya. Ini mana aidnya? Realitasnya tidak ada jumlah yang tidak ada isim dhamir yang kembalinya kepada isim mausul. Realitasnya tidak ada. Akhirnya ruziqo, rozaqo yang kita tegaskan sejak awal itu butuh maf'ul bih, dua maf'ul bih terkonfirmasi di sini. Saya ulangi lagi. Ya. Dari realitas ruziqna min qablu, akhirnya terkonfirmasi bahwa ruziqu itu memang sejak awal merupakan fi'il muta'addi, di mana muta'addinya kepada dua maf'ul. Begitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian rizqon oleh para ulama. Ini bukan maf'ul mutlak. Ini bukan maf'ul mutlak. Gitu. Ini adalah maf'ul bih kedua dari ruziku. Karena demikian di sini juga butuh dua maf'ul. Setelah ruziqo juga diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, berarti di sini itu adalah majhul. Berarti di sini itu adalah naibul fa'il. Butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Hu yang dibuang. Inilah yang kemudian sering kita tegaskan bahwa ketika yang menjadi aid itu berupa dhamir yang berkedudukan nasab, maka memungkinkan untuk kemudian dibuang. Asalnya ruziqnahu. Asalnya adalah ruziqnahu. Begitu. Kullama setiap kali ruziku diberi rizki siapa mereka alladzina yang beriman dan beramal salih itu, yang masuk surga itu, min thamaratin dari buah-buahan rizkon akan rizki. Sebenarnya rizkon itu seakan-akan terbuat dari ra' zaqaf, tapi para ulama tidak mau menjadikannya sebagai maf'ul mutlak, tapi menjadikannya sebagai maf'ulun bihi. Lebih disebabkan karena konsistensi, ada konsistensi di situ. Bahwa memang yang namanya rozaqo itu butuh yang namanya dua maf'ul. Dan itu nanti terkonfirmasi ruziqna yang sudah dimajhulkan di situ. Tetap kita anggap butuh maf'ul bih yang karena berkedudukan nasab, maka dia boleh dibuang. Itulah yang menjadi aid, maf'ul bih yang dibuang. Itulah yang kemudian menjadi aid yang kembali kepada lafadz alladzi. Hadza bermula ini, lagi-lagi mutimul faidahnya pada alladzi. Meskipun dalam konteks hadzal ladzi yaqra'ul qur'ana mahirun, kita memiliki rumus bahwa setiap isim mausul khas, ulangi lagi, setiap isim mausul khas, alladzi, alladzani, alladzina, apabila jatuh setelah isim ma'rifat, maka kecenderungannya itu harus ditentukan sebagai na'at. Ini apa? Na'at. Kenapa? Karena ini mausul khas jatuh setelah isim ma'rifat. Cuma nanti bagaimana kita melakukan eksekusi untuk menentukan i'rab itu tergantung pada murad. Tergantung pada murad. Muradnya mendukung apa tidak?
Jadi gak bisa panjenengan kehilangan konteks itu gak bisa. Kaidah secara umum begitu. Memang ketika kita bertemu dengan isim mausul yang khos, kalimat isim yang jatuh sesudah sebelumnya itu adalah isim ma'rifat, kecenderungannya ditentukan sebagai na'at. Memang iya. Ya. Kalau seandainya seperti itu, maka ini gak akan menjadi jumlah yang sempurna. Hadza bermula ini alladzi yang ruzikna. Khabarnya mana? Hadza itu adalah isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Kok disebut sebagai di awal jumlah? Iya, karena jatuh setelah qalu yang merupakan jawab syarat di sini yang butuh maqulu qaulin. Maqulu qaulin itu harus jumlah. Karena demikian yang jatuh setelah qala itu pasti jumlah. Sebagai maqulu qaulin. Gak sempurna, gak tam akhirnya. Untuk dipaksa menjadi tam, yang jatuh setelah qalu itu benar-benar pada akhirnya memenuhi persyaratan untuk menjadi maqulu qaulin. Karena maqulu qaulin itu harus berbentuk jumlah bagaimana? Ya kita mendialogkan. Oh, alladzi di sini tentukan khabar. Memang enakan khabar. Ya kan? Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu. Hadza bermula ini adalah alladzi sesuatu ruzikna yang telah diberi rizki siapa kami? Hu akan min qablu. Dari sebelumnya. Min qablu dari sebelumnya. Itu perhatikan. Kata-kata min qablu sekarang. Kita masuk pada min qablu. Perhatikan kata-kata min qablu. Ada yang aneh dari min qablu. Iya. Kenapa? Min itu adalah merupakan huruf jar. Berarti apa? Qablu itu adalah majrur karena qablu itu adalah isim yang dimasuki huruf jar. Gak mungkin yang namanya min itu masuk pada selain isim. Tapi kenapa isim yang kedudukannya itu adalah majrur kok didommah di situ? Disinilah penting untuk diinformasikan kepada para pemula bahwa kata-kata qablu itu adalah lafaz dimanapun bahasa apapun yang namanya qablu itu adalah harus dimudhafkan. Gak mungkin yang namanya qablu itu tidak dimudhafkan. Kata-kata setelah, kata-kata sesudah, sama ini posisinya. Kata-kata setelah, kata-kata sebelum, itu tidak memungkinkan kecuali ditambah dengan lafaz yang lain. Sebelum makan, sesudah makan. Gak mungkin orang hanya mengatakan sebelum tok, itu gak mungkin. Saya sebelum. Gak bisa lah. Harus diteruskan. Qablu itu harus dimudhafkan. Tidak bisa qablu dan ba'du itu lafaz dalam bahasa apapun yang namanya qablu dan ba'du itu harus dimudhafkan. Ketika realitasnya yang jatuh sesudahnya itu tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mudhaf ilaih, ketika realitasnya wa utubihi itu wawunya sudah wawu ataf di situ atau wawu istinafiyah misalnya, tidak memungkinkan dijadikan sebagai mudhaf ilaih dari qablu. Karena demikian qablu ini kita sebut sebagai inqita' anil idhofah. Ini disebut sebagai inqita' anil idhofah. Apa maksudnya inqita' anil idhofah itu? Terputus dari idhofah. Bagaimana kalau seandainya qablu dan ba'du itu inqita' anil idhofah, terputus dari idhofah, maka dia wajib dimabnikan ala dhammi. Diperhatikan. Ketika ba'du yang dia itu butuh mudhaf ilaih, kok ternyata tidak ada mudhaf ilaihnya, maka itu dalam konteks nahwu disebut sebagai inqita' anil idhofah. Ketika inqita' anil idhofah, maka dia harus dimabnikan ala dhammi. Karena demikian maka menjadi jelas bahwa dhammah yang ada di sini adalah harakatul bina, bukan harakatul i'rab. Sehingga dhammah yang ada dalam min qablu itu harakatul bina, bukan harakatul i'rab. Karena demikian kita tidak bisa mengatakan qablu sedang dibaca rafa. Ya.
Kenapa? Karena dia memang dianggap harokatul bina. Harokatul bina itu apa? Harokatul bina itu adalah dhammah, tidak menunjukkan bahwa dia rofa, fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu nasab, kasroh tidak menunjukkan bahwa itu jar, sukun tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jazm. Itu namanya harokatul bina. Kalau harokatul i'rab bagaimana? Dhammah menunjukkan rofa, itu harokatul i'rab. Fathah menunjukkan nasab, itu harokatul i'rab. Ya. Kasroh menunjukkan jar, itu harokatul i'rab. Sukun menunjukkan bahwa dia itu adalah jazm, itu harokatul i'rab. Begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mannya disukun. Jazm ini. Enggak. Ini isim syarat. Kenapa isim syarat? Isim syarat itu adalah al-asma al-mabniyah. Karena demikian maka sukun yang ada di sini bukan disebut sebagai harokatul i'rab tapi harokatul bina. Sukun di sini bukan menunjukkan jazm. Itu begitu. Jadi konsep harokatul i'rab, harokatul bina itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita tegaskan kepada para pemula, para peserta didik pemula kita. Ojo sampai begitulah kira-kira. Ya, selalu menganggap bahwa dhammah itu mesti rofa. Ojo sampai fathah itu selalu dianggap nasab. Kasroh dianggap selalu kasroh. Itu jangan sampai seperti itu. Sukun selalu dianggap jazm, itu bukan seperti itu. Kenapa? Dalam tataran selanjutnya, harokat itu dibagi menjadi dua. Ada yang biasa kita sebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Pengalaman saya menentukan atau menegaskan bahwa itu penting, konsep itu penting ditegaskan kepada para peserta didik. Karena peserta didik pemula kita selalu begitu, dhammah selalu dianggap sebagai representasi dari rofa. Fathah dianggap nasab, kasrah dianggap jar, sukun dianggap jazm. Kenyataannya seperti itu. Oleh sebab itu konsep harokatul i'rab, harokatul bina menjadi sangat penting untuk kemudian kita tegaskan ketika kita sedang membina peserta didik pemula. Qalu berkata siapa mereka, maka berkata siapa mereka, hadza bermula ini adalah sesuatu ruzikna yang telah diberi rizki siapa kami min qablu ay ruziqnahu min qablu. Wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Perhatikan kata-kata wa utubihi mutasyabiha. Itu kalau seandainya kita lihat, itu mesti ada yang kurang dari utu itu. Ini ada yang kurang. Ya. Ini adalah fi'il madhi. Ini adalah wawu jama'. Gak mungkin fi'il madhi ini terbuat dari hanya dua kata. Dua huruf bukan dua kata. Dua huruf, hamzah, ta. Itu tidak mungkin. Minimal jumlah huruf mujarrad itu mesti tiga. Wa utu, bukan wa utu. Ya, di sini tidak ada alifnya di sini. Ini adalah hamzah ta langsung ditambah wawu, di plus wawu sehingga menjadi wa utu. Wa utu, bukan wa utu tapi wa utu. Karena demikian ini kita pastikan ada sesuatu, ada huruf yang terbuang di sini. Seperti yang sering saya katakan kepada panjenengan, ketika kita melihat realitas, ada mauzun yang tidak sama dengan wazannya, baik tidak samanya itu dari sisi jenis harokat maupun jumlah huruf, maka di situ pasti terjadi yang namanya proses i'lal. Bagaimana asalnya ini? Ata, itu asalnya ata, ya'ti, ityanan. Itu asalnya begini nih, ityanan. Ata, ya'ti. Ata, asalnya begitu. Litaharruki hawan fitahi maqablaha. Ataya, asalnya ataya, itu menjadi
menjadi menjadi ata. Ya yang ada di sini berubah menjadi alif. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Sehingga menjadi ata. Kalau seandainya ini kemudian dimajhulkan, ata akhirnya menjadi utia. Utia. Ya sekarang berharokat. Kenapa kok berharokat? Tidak dirubah menjadi alif. Untuk bisa dirubah menjadi alif, ya, untuk bisa dirubah menjadi alif, itu persyaratannya harus dua. Apa itu? Litaharrukiha. Harus berharokat. Terus yang kedua adalah infitahi ma qablaha. Infitahi ma qablaha. Di sini tidak infitah, tapi di sini kasroh. Karena demikian, ya, infitahi ma qablaha. Di sini tidak infitah, di sini kasroh. Kalau di sini infitah, di sini fathah. Ya kan? Karena demikian, iya di sini tidak bisa dirubah menjadi alif. Iya tetap iya. Atau dimajhulkan menjadi utia. Akhirnya apa? Diberi waw jamak. Akhirnya menjadi apa? Utiyu. Nah, begitu asalnya. Gitu. Ketika utiyu bagaimana? Ada permasalahan karena ini sudah masuk dalam kaidah iklal ini. Kalau seandainya ada iya, ada waw, itu kok ada di paling pucuk, ini paling pucuk ini. Karena ini adalah dua kata. Ini kata pertama, ini adalah dua kata. Ini sudah tatoruf. Iya ini adalah tatoruf, ada paling ujung ini. Meskipun kenyataannya, realitasnya, ini paling ujungnya waw. Tapi waw itu kalimat yang lain. Waw itu kalimat isim. Karena demikian ini masuk pada kaidah idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata. Kalau seandainya kita menemukan waw atau ya ada pada posisi paling ujung, ya, dan keduanya di dhammah, wa kanata madmumataini. Kalau di iklal itu wa kanata madmumatan, tapi itu yang benar madmumataini. Keduanya itu adalah madmumata ini. Bagaimana jawabnya? Uskinata, maka disukun. Akhirnya disukunlah dia. Akhirnya menjadi ti, sukun. Ya. Sukun. Nah, ini masuk lagi iklal. Apa iklal di sini ilalnya? Ilalnya di sini bab iltiqa usakina ini. Bertemunya dua sukun jadi satu di sini. Asalnya utiya, yang kemudian menjadi utiyu, iya yang ada di akhir itu gak boleh didhamma. Yaghzuwu, gak bisa, harus yaghzu. Yarmiyu, gak bisa, harus yarmi. Harus disukun, gak boleh didhamma dia. Dianggap berat kalau seandainya ya yang ada di ujung, waw atau yang ada di ujung, itu didhamma. Itu dianggap berat. Karena dianggap berat harus uskinata. Ketika ada proses uskinata, disukun, maka terjadilah yang namanya iltiqa usakina ini. Dua sukun bertemu jadi satu. Mana sukun yang pertama? Iya yang disukun karena ada tatoruf tadi. Mana lagi waw jamak? Waw jamak itu mesti sukun. Akhirnya ya sukun, waw sukun. Terjadilah iltiqa usakina ini. Karena iltiqa usakina ini, maka ya-nya dibuang. Akhirnya menjadi utiu. Akhirnya penyesuaian. Apa maksudnya penyesuaian? Waw itu sesuainya bukan dengan kasroh, tapi dengan dhammah. Inilah yang kemudian disebut sebagai, atau harokat penyesuaian seperti ini. Di dhammah akhirnya. Wawnya, taknya di dhammah. Ya. Wa utu, asalnya utiu. Asalnya utia, utiyu, utiu, utu. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan kepada para pemula, panjenengan kalau seandainya kritis menyikapi teks, meskipun ini sederhana, ya kita sering ketemukan, tapi sampean bisa berpikir kritis. Membaca kitab tafsir itu tidak bisa kemudian kita tidak menggunakan kaidah. Pada saatnya ilmu ahli tafsir itu berkomentar tentang iklal, berkomentar tentang sorof, berkomentar tentang nahwu, itu banyak itu. Oleh sebab itu nahwunya harus nahwu yang standar. Tidak boleh nahwu yang kemudian rekayasa, yang tidak sesuai. Itu tidak bisa. Karena demikian di kita, nahwu yang kita tawarkan, metode al-bidayah, ya, itu bukan melakukan simplifikasi.
Saya ulangi lagi, metode al-bidayah itu bukan melakukan simplifikasi, tapi yang dilakukan adalah sistematisasi. Bukan penyederhanaan. Misalnya isim-isim yang mabni misalnya, dianggap ada 3. Ya enggak lah, harus ada 6. Nah, kalau ada 3, simplifikasi, nanti kalau ketemu kitab yang lebih tinggi, bingung loh. Sekarang kok 6? Katanya 3. Gitu. Bukan simplifikasi kalau saya. Saya itu adalah sistematisasi. Bagaimana berpikir logis, bagaimana berpikir sistematis, itulah yang kemudian kepingin ditawarkan dalam konteks metode al-bidayah. Bukan simplifikasi, bukan penyederhanaan, yang kadang penyederhanaannya keterlaluan, sehingga dia tidak bisa untuk kemudian masuk ketika membaca kitab-kitab tafsir, ada banyak yang baru akhirnya. Kenapa? Ketika baca yang dasar-dasar itu sangat sangat sederhana banget. Ya tapi nggak masalah, itu silahkan gitu ya. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu semacam itu. Ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Utu itu adalah merupakan fi'il majhul. Wa utu, dan mereka diberi siapa mereka bihi dengan alladzi. Mutasyabihan, dalam keadaan serupa. Mutasyabihan itu adalah merupakan isim fa'il dari tasyabaha ya tasyabahu tasyabuhan. Kalau fahuanya nanti mutasyabihun, karena kedudukan menjadi hal, maka dia itu berkedudukan nasab, akhirnya mutasyabihan. Mana sahibul halnya? Ketika kita bertemu dengan hal, maka dia pasti isim sifat. Dia pasti dibaca nasab. Dia pasti pada akhirnya memiliki sahibul hal yang berupa isim ma'rifat. Mana ini? Ini. Ya, begitu. Wa utu, dan diberi siapa mereka bihi dengan alladzi mutasyabihan, dalam keadaan serupa. Kalau ditafsir sepertinya serupa-serupa, tapi rasanya beda-beda di surga itu begitu. Kayaknya serupa, tapi beda-beda rasanya. Gitu. Ya. Semoga kita semuanya termasuk ahli surga ya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo, teruskan.